Sebelum dimulai, seperti biasa kita panjatkan doa, kemudahan pelajaran, khususnya dalam perkuliahan kita hari ini. Semoga juga keterbukaan pikiran dalam menerima ilmu maupun dalam menyampaikan ilmu. Baik, berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Baik, hari ini sepertinya akan memasuki hari musim hujan, jadi mohon berhati-hati buat seluruh masyarakat dan buat kita semua ya, menjaga kesehatan. Biasanya kalau mahasiswa banyak pakai motor, hati-hati jangan sering kehujanan gitu ya. Namun sekali lagi COVID masih tetap ada. Takutnya kalau kita masuk angin, kondisi kita lagi lemah, penyakit yang lain jadi gampang masuk gitu. Jadi mohon dijaga. Kemudian kalau yang sudah balik ke kosan atau yang rumah, mungkin yang suka banjir dan sebagainya, hati-hati, benda-benda atau dokumen-dokumen penting mohon diselamatkan. Jangan menyimpan dokumen dalam satu piranti saja ya. Selain ada print out-nya juga simpan dalam bentuk scan ya, dalam bentuk scan-nya ataupun apa soft copy-nya gitu ya. Simpan mungkin di beberapa tempat. Kalau tidak di hard disk, yang di OneDrive. Ya. Memang kalau di OneDrive itu kelemahannya mungkin data-data kita terbaca oleh orang yang memang bisa paham untuk melihat data-data kita, itu akan rahasia lagi. Ya, karena kalau tidak rahasia sekali, ya silahkan nanti simpan di web. Atau mungkin ada punya mekanisme proteksinya, silahkan. Karena pengalaman saya antara Google, ya, Facebook, sama WhatsApp gitu ya. Rasa-rasanya saya misalnya yang rasa-rasanya saya nggak pernah menginformasikan data atau itu, tapi kita misalnya buka ini ada notifikasi saya pernah nyebar ini di tempat lain dan sebagainya. Dan mungkin dialami juga kali ya. Itu saya nggak mendalami, tapi sebenarnya kayaknya data kita memang seperti ditelanjangi saja. Ya mudah-mudahan tidak ada hal yang nanti kedepannya gitu yang mudah-mudahan kita mungkin nanti bisa diperbaiki, karena keterbukaan data itu juga ada, mungkin ada sisi negatifnya. Baik, hari ini Epsilonnya juga lagi nggak bisa dibuka ya. Saya semalam tambahan aja, tapi saya pikir nanti aja, baru saya upload. Nah, tadi barusan saya coba upload, ternyata nggak bisa gitu. Kalau hari Sabtu kan masih bisa ya, kalau masalah saya masih bisa, cuma barusan saya coba film, nah mungkin sedang ada prodi atau coba cek lagi. Passwordnya bisa dibuka Pak? Sudah bisa. Tapi kayak nggak normal gitu Pak? Dengan normal. Ya, berarti mungkin sedang ada maintenance sekali. Ya Pak, lagi perbaikan servernya Pak. Oh iya. Oh iya betul. Iya, saya nggak ngerti. Nanti saya tanyakan ke tim prodi kenapa Epsilonnya. Jangan-jangan kekhawatiran selama ini akhirnya terjadi juga. Kekhawatiran kita sebenarnya di awal semester 1.5 atau 1.4 itu sudah disadari Epsilonnya udah overload. Terus akan dihapus file-file yang lama, tapi ternyata untuk menghapusnya bukan perkara mudah seperti kita lihatkan sebelumnya. Ternyata nggak mudah juga, jadi sementara timnya juga terbatas.
mungkin sama nanti suatu saat kalau sudah siap mengadakan namanya tentu ya karena tidak bisa bekerja sendiri hanya satu dua orang gitu itu ada tenaga bisa menghapus kalau sudah ada di dalam sistem Epsilon ya, terutama dokumen data-data itu tugas yang bisa berupa video dan sebagainya yang intinya itu juga salah satu yang memberatkan Epsilon kita. Sementara Epsilon kita dulu juga dengan tentunya budgetnya yang sesuai dengan budget kita gitu. Baik, hari ini sebetulnya sih ingin presentasi tugas yang sebelumnya apakah sudah dikerjakan atau belum. Kalau sudah mungkin di depan saya ada Yusuf Niko atau ada kelompok yang belum presentasi siapa ya? Ada nggak? Kelompok 10 belum presentasi, Pak. Kelompok apa? Kelompok 10. Kelompok 10? Iya, boleh nggak presentasi? Saya udah pakai ini saja. Saya pakai headset. Ada nggak kelompok 10 anggotanya? Menurut saya, iya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang tingkat energi keadaan dasar atom hidrogen menggunakan perumusan sistem kuantum 3 dimensi. Atom hidrogen. Atom hidrogen merupakan atom yang paling sederhana, terdiri dari satu proton bermuatan plus E yang terletak pada inti atom dan satu elektron bermuatan minus E yang berputar mengelilingi. Nah, massa inti jauh lebih besar daripada massa elektron. Oleh karena itu, tinjauan mengenai atom hidrogen dilakukan dengan menganggap inti diam pada pusat koordinat, sementara elektron berputar mengelilinginya karena gaya Coulomb. Solusi dari persamaan angular untuk atom hidrogen sama dengan solusi persamaan angular umumnya, karena potensial atom hidrogen hanya bergantung pada jarak. Kemudian energi potensial atom hidrogen diberikan oleh V R sama dengan E kuadrat plus 4pi epsilon 0 1 per R. Yang kemudian persamaan radial untuk atom hidrogen menjadi di bawah ini, persamaan Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syekha Lutfia. Kita definisikan suatu konstanta K yang bernilai real positif untuk keadaan terikat E lebih kecil dari 0. Maka persamaan 2 menjadi 1 per K kuadrat dikali D kuadrat U per DR kuadrat sama dengan 1 min ME kuadrat per 2 pi epsilon 0 H bar kuadrat kali K kali 1 per KR tambah L kali L tambah 1 per KR kuadrat dikali U. Lalu didefinisikan lagi suatu besaran rho dan rho 0 dengan rho sama dengan KR dan rho 0 sama dengan ME kuadrat per 2 pi epsilon 0 H bar kuadrat dikali K. Next. Maka dρ sama dengan KdR dan dρ kuadrat sama dengan K kuadrat dr kuadrat sehingga persamaan 4 menjadi d kuadrat U per dρ kuadrat sama dengan 1 min rho 0 per rho ditambah L kali L tambah 1 per rho kuadrat dikali U.
Solusi dari persamaan ini diperoleh dengan mencari solusi-solusi pada daerah ekstrim, yaitu pada rho mencapai tak hingga dan pada rho mencapai 0. Jika rho mencapai tak hingga, maka suku dalam tanda kurung siku mendekati 1. Atau persamaan 5 menjadi D kuadrat U per D rho kuadrat sama dengan U. Persamaan 5 adalah persamaan diferensial order 2. Solusinya U dalam kurung rho sama dengan AE pangkat min rho plus BE pangkat rho. Next. Oleh karena pada saat rho mencapai tak hingga, untuk suku BE pangkat rho menjadi tak berhingga, maka B haruslah 0. Jadi solusi untuk rho besar adalah U pangkat U dalam kurung rho mempunyai distribusi AE pangkat min rho. Jika rho mencapai 0, maka suku L kali L tambah 1 per rho kuadrat menjadi dominan. Persamaan 4 mendekati D kuadrat U per D rho kuadrat sama dengan L dikali L tambah 1 per rho kuadrat U. Solusi persamaan 8 adalah U dalam kurung rho sama dengan C rho pangkat L tambah 1 plus D rho pangkat min L. Next. Kemudian selanjutnya, dengan diperolehnya solusi-solusi pada daerah ekstrim, maka solusi umum dari persamaan 4 dimisalkan merupakan hasil perkalian dari solusi-solusi pada daerah ekstrim dan suatu fungsi yang bergantung pada rho, yaitu V dikali rho. Dengan persamaan U kali rho sama dengan rho pangkat L tambah 1 E pangkat min rho V dikali rho. Melalui hasil ini, persamaan radial sebelumnya yaitu persamaan 4 kita nyatakan dalam fungsi V dikali rho. Untuk itu, diferensialkan U kali rho terhadap rho, maka diperoleh hasil rho pangkat L E pangkat min rho dikalikan dengan L tambah 1 min rho V ditambah rho dV per d rho. Kemudian setelah mendiferensialkan sekali lagi U kali rho terhadap rho, maka didapatkan rho pangkat L E pangkat min rho dikalikan dengan min 2L min 2 ditambah rho ditambah L kali L tambah 1 per rho. V ditambah 2 kali L tambah 1 min rho dV per d rho ditambah rho d kuadrat V per d rho kuadrat. Kemudian persamaan 11 dan persamaan 13 lalu disubstitusikan ke persamaan 4 sehingga didapatkan rho d kuadrat V per d rho kuadrat ditambah 2L tambah 1 min rho dV per d rho ditambah rho min 2 kali L tambah 2 V sama dengan 0. Selanjutnya adalah menentukan koefisien dari deret ini, yaitu A0, A1, A2, dan seterusnya. Untuk mendapatkan koefisien-koefisien tersebut, pertama kita melakukan turunan pertama P rho terhadap rho, kemudian menentukan turunan keduanya. Diperoleh AJ tambah 1 sama dengan 2 dikali J tambah L tambah 1 dikurang rho 0 per J tambah 1 dikalikan dengan J tambah 2L ditambah 2 AJ. Persamaan rekursi inilah yang digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien dari deret pangkat V rho. Misalkan A0 sama dengan A besar. Dan untuk J besar, J bersesuaian dengan rho besar, maka suku dengan pangkat besar mendominasi deret. Jadi dari persamaan 21 kita dapatkan AJ tambah 1 sama dengan 2J per J faktorial A. Baik, selanjutnya perhatikan dengan seksama hasil ini. Hasil ini menjadi tak berhingga untuk rho besar
Maka satu-satunya jalan adalah dengan menganggap koefisien AJ memiliki nilai maksimum, yaitu AJ max, dan koefisien yang lebih tinggi darinya bernilai 0, sehingga persamaannya menjadi AJ max plus 1 sama dengan 0, lalu didapatkan rho 0 sama dengan 2N. Dengan diperolehnya hubungan ini, maka dapat menentukan tingkat-tingkat energi yang dimiliki oleh elektron dalam atom hidrogen. Dari definisi K dan Rho 0 sebelumnya, K kuadrat didefinisikan sebagai min 2 Me per H bar kuadrat. Rho 0 didefinisikan sebagai Me kuadrat dibagi 2 kalikan H bar kuadrat dikalikan K, maka didapatkan E sama dengan min Me pangkat 4 dibagi 8 Pi kuadrat dikalikan mu 0 kuadrat dikalikan H bar kuadrat dikalikan Rho 0. Dengan mensubstitusikan persamaan 29 ke persamaan 30, maka persamaan energi menjadi En sama dengan min M per 2H bar kuadrat dikalikan E kuadrat dibagi 4 Pi mu 0 kuadrat dikali 1 per N kuadrat sama dengan E1 per N kuadrat. Dengan E1 sama dengan min M per 2H bar kuadrat dikalikan E kuadrat dibagi 4 Pi mu 0 kuadrat. N disebut sebagai bilangan kuantum utama. Ini merupakan formula Bohr yang terkenal itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 10 sudah. Jadi yang pertama tentu bisa terlihat ya bahwa perumusan kuantum untuk menganalisis sistem kuantum dalam hal ini adalah struktur atom, dan dalam hal ini juga kita baru menganalisis atom hidrogen, atom yang paling sederhana. Itu melibatkan banyak rumusan-rumusan matematis yang tentunya dipelajari di fisika matematika ataupun kalkulus gitu ya. Jadi itu kenapa mahasiswa fisika diberi materi matematika yang cukup banyak ya, bobot dari bobot SKS, karena memang merupakan matematika merupakan tool alat yang nanti digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena fisik yang terutama dalam hal ini tentunya adalah sistem-sistem yang mikroskopik gitu ya, kuantum dan seterusnya. Dan dari hasil uraian tadi sebetulnya mungkin harusnya ditambahkan satu lagi pembuktian apakah benar perumusan sistem kuantum dengan menggunakan mulai dari persamaan Schrödinger dengan potensial osilator harmonis gitu ya, kemudian dengan sistem kuantum dalam sistem kuantum 3 dimensi dengan menggunakan koordinat bola ya, dan hasil akhirnya tadi bahwa perumusan energinya bersesuaian dengan perumusan energi model atom Bohr gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Samsinar merupakan perumusan formula yang terkenal gitu ya. ya karena memang dari rumusan Bohr itu dengan perumusan yang sederhana dia mampu membuktikan hipotesis-hipotesis yang mulai dari model teori atom Rutherford sampai kemudian hipotesis Berkeley gitu ya, mampu dibuktikan dengan baik melalui perumusan persamaan Schrödinger gitu ya. Baik, untuk yang 3 dimensi tentunya nanti bisa saudara lanjutkan sebetulnya nanti di perkuliahan mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum untuk atom-atom besar, artinya atom-atom dengan jumlah elektron yang banyak. Dan nanti juga pada saat saudara lebih jauh lagi mengkaji struktur inti atom gitu ya, jadi dengan kuantum kita mampu menganalisis struktur atom ya.
Nah, nanti ada lagi struktur inti atom ya. Nah, nanti di dalam struktur inti atom kita bisa ketahui bahwa fenomenanya ada fenomena-fenomena yang berbeda yang tidak bisa dijelaskan dengan perumusan kuantum yang ada gitu ya. Jadi itu pun menjadi bahan kajian terus-menerus para ilmuwan. Kendala utamanya adalah bahwa pada prinsipnya perilaku ikatan nukleon di dalam inti atom itu yang gambarannya masih terus dikaji gitu ya. Kalau energi potensial elektron pada suatu atom tadi kita sudah bahas mulai dari bentuk potensial persegi satu dimensi, persegi tiga dimensi, dari persegi tahingga menjadi persegi berhingga, kemudian sampai pemodelan-model osilator harmonis sederhana dan seterusnya sampai kemudian untuk sistem tiga dimensi kita ambil kita asumsikan atom berbentuk bulat dan sebagainya sehingga analisisnya akan lebih memudahkan kalau kita menggunakan koordinat bola dan sebagainya dan hasilnya konsisten terbukti fenomena-fenomena yang ada dengan perumusan-perumusan kuantum. Tapi begitu nanti masuk ke struktur inti, nah itu perumusan-perumusannya akan ada beda lagi. Untuk menjelaskannya maka diperlukan banyak sekali rumusan dan model yang terkadang satu model dengan model yang lain pendekatannya itu berbeda. Ada pendekatan model inti atom tetes cairan gitu ya. Kemudian ada model mirror ya, kemudian ada juga model sumber potensial ya, mengacu pada model di dalam atom gitu ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini, silakan. Baik, kalau belum ada, sementara mungkin kita cukupkan dulu ya presentasi tugasnya, nanti akan lanjut minggu depan. Hari ini akan kita sedikit singgung tugas atau materi minggu lalu mungkin ya. Minggu lalu kita tanggal 8 struktur molekular gitu ya. Ini juga analisis struktur. Untuk analisis struktur atom tidak cukup gitu ya. Kita beranjak pada struktur molekular, dia memiliki ciri yang berbeda dengan ciri-ciri struktur atom. Kalau struktur atom berkaitan dengan konfigurasi ataupun interaksi elektronik, itu interaksi elektron-elektron di dalam atom, baik elektron dalam satu atom maupun kalau untuk struktur atom dia interaksi elektron dengan elektron lain di dalam satu atom gitu ya. Jadi kalau kita bicara pemodelan menggunakan atom hidrogen, maka sebetulnya kita mencoba menganalisisnya dengan cara yang sederhana dulu. Kita lihat, kita abaikan dulu interaksi antar elektron. Untuk mengabaikan interaksi antar elektron, maka penggambaran yang cocok adalah kita menggunakan atom hidrogen. Karena apa? Karena atom hidrogen hanya ada satu elektron, gitu kan. Jadi yang paling mudah, paling sederhana. Nah, kemudian nanti, untuk pembahasan ini kemudian kita berlanjut ya, gimana kalau misalnya atom hidrogen dengan atom hidrogen membentuk suatu molekul. Molekulnya nanti ada dua, ada molekul ion, ada juga molekul molekul gas gitu ya, H2 gitu ya. Jadi ini ini kita coba menganalisis bagaimana interaksi antar elektron dengan elektron lain pada atom yang berbeda. Yang dibahas dalam diskusi hari ini tentunya juga untuk atom yang identik, jadi sama-sama dari atom hidrogen gitu ya, untuk mudah. Nanti kalau interaksi dengan jenis atom yang lain yang tidak identik, ya silakan saja nanti saudara kembangkan nanti di perkuliahan selanjutnya, sila kuantum maupun di mekanika kuantum.
Nah ini kita lihat nih ada ikatan atom ya, tadi telah dibahas melalui energi ikatan elektron pada atom ya. Nah kemudian ikatan antar atom terbagi ke dalam ikatan ya sebetulnya kalau kita bicara struktur molekular maka kita akan melihat bagaimana pengaruh pengaruh pembentukan molekul ke dalam perilaku ataupun karakteristik suatu ya kita bukan bicara atom lagi tapi molekul ya. Bagaimana karakteristik molekul itu juga nanti selain dipengaruhi oleh struktur atom dari masing-masing atom penyusun molekul juga dipengaruhi oleh bagaimana interaksi antar atom tersebut ya dalam bentuk molekul. Ikatan-ikatan antar atom di dalam suatu molekul ya kita sudah kenal ada beberapa jenis ikatan di dalam atom di dalam molekul misalnya ada ikatan ionik, kovalen ya, kemudian ada ikatan logam dan juga ada ikatan van der Waals ya. Setiap jenis ikatan antar atom yang membentuk suatu molekul akan memberikan karakteristik pada struktur molekularnya ya, nanti akan kita bahas. Yang jelas nanti kalau di dalam struktur molekul tadi tentunya bisa penglibatan lebih, tentunya sudah dipastikan penglibatan lebih dari satu elektron gitulah ya. Kira-kira lebih dari satu elektron dan juga nantinya lebih dari satu atom gitu ya. Atomnya nanti juga akan terbagi lagi apakah atom sejenis ataukah berlainan ya, apakah atomnya ataukah tidak identik dan seterusnya ya. Untuk molekul makasih ya sama-sama iya ya Pak ya. Nah ini kita tinjau misalnya atom ikatan antara dua atom hidrogen ini juga kalau kenapa kita bahas pertama ion hidrogen dulu ya, bukan molekul hidrogen ya. Kenapa kita ion artinya kita masih membahas dua atom tapi dia sharing elektron valensinya gitu ya kira-kira. Jadi ini kita tinjau seperti itu. Jadi ini misalnya ion katakanlah ion hidrogen ya. Ini atom hidrogen 1, atom hidrogen 2 fungsinya digambarkan dengan seperti ini. Mungkin gambarannya kita masih ingat ya. Gambaran seperti ini fungsi katakanlah kalau dia di dalam atom tentunya fungsi gelombangnya dia maksimum gitu ya, artinya elektron itu sudah pasti ada di dalam atom tersebut. Semakin dia jauh dari atom ya maka fungsi gelombangnya kan jadi 0 gitu ya. Nah ini kan jadi 0 kan makanya ini atomnya ada di sini ya. Nah, demikian juga untuk katakanlah kan sifatnya dia simetri ya gitu ya. Kalau katakanlah ini kalau dia inti atom kita gambarkan dengan bola ya, maka bagian yang setengah bola ke sini bentuk ini ya, seperti ini bentuk fungsi gelombangnya, fungsi gelombang materinya. Kemudian untuk yang ke sebelah kiri dia akan seperti ini. Ingat sekali lagi fungsi di sini tentunya adalah gambarannya bukan sebagai suatu fungsi gelombang kita bayangkan seperti gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air ataupun gelombang tapi dia merupakan fungsi yang nantinya digunakan untuk menentukan probabilitas ya, probabilitas. Jadi katakanlah kalau ini dikatakan nanti dengan probabilitas untuk menemukan partikel dalam hal ini misalnya elektron tentu akan paling besar ada di dalam atom ya. Sementara kalau jauh dari atom dia akan tidak, probabilitasnya paling kecil bahkan 0 gitu ya. Nah, jadi ini digambarkan seperti ini fungsinya, fungsi gelombang materi untuk atom hidrogen 1 dinyatakan dengan C1, untuk
atom hidrogen 2 dia posisi 2. Katakanlah ini jarak pisahnya di sini, kalau jarak pisahnya cukup jauh, maka bentuk fungsinya ini akan seperti ini. Nah, kasusnya menarik kalau misalnya kedua atom tersebut didekatkan gitu ya. Gambarannya kira-kira seperti ini. Karena nanti ada beberapa prinsip ya, salah satunya prinsip larangan Pauli ya, itu masih ingat ya, kalau prinsip larangan Pauli, kalau ini kita dekatkan, maka tentunya nanti tingkat-tingkat energinya juga akan ada yang saling tumpang tindih ya, akan ada yang saling tumpang tindih, dan secara ini nanti respon penggabungan antara dua atom atau dua ion itu nanti akan probabilitasnya akan bisa bentuknya seperti ini ya, ada juga bentuknya seperti ini gitu ya, yang ya, ya jadi kombinasinya ya, kombinasi antara psi 1 ditambah psi 2 ya, ada yang penggabungan seperti ini, ada juga yang ada yang sifatnya seperti ini gitu ya, seperti ini, dan ini kalau kita gabungkan, nah kalau kita gabungkan probabilitasnya nanti bentuknya akan seperti itu. Nah, untuk positif negatif sendiri, sebentar ya, saya ada di atas. Oh, di sini nggak ada ya. Kalau gitu nanti saya izin untuk buka dulu rujukan. Sambil saya cari ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya.
Ya, ini saya pakai yang ini saja. Tadi 41, sekarang 39, pada yang dua lagi kemana tuh? Belum tahu, Pak. Ya, ya tadi prinsip apa tadi, fungsi dua buah fungsi gelombang dari atom yang dia mendekat dan saling tumpang tindih, ya, maka dia akan mengalami split gitu ya, akan selalu split. Untuk kasus atom tentunya karena dia memenuhi salah satunya memenuhi prinsip larangan Pauli, ya, di mana dua buah elektron tidak boleh berada dalam satu kondisi sama, ya. Jadi tidak mungkin dia berada pada kondisi yang sama gitu ya. Nah, ini gambaran secara teoritis saja. Ini nanti saudara ambil di kuantum statistik gitu ya. Kalau nanti ada diperkenalkan dua jenis partikel, itu ada fermion, ada boson gitu ya. Kalau untuk elektron dia masuk ke kelompok partikel fermion gitu ya. Nah, kemudian nanti pada saat suatu fungsi gelombang dia saling tumpang tindih, kemudian ada prinsip larangan Pauli, maka nanti fungsi keadaannya akan tersplit menjadi dua, ada yang keadaan bonding dan ada yang keadaan anti bonding gitu ya. Ini katakanlah misalnya ya. Nah, tapi ini tentunya kalau yang ini katakanlah ini ada partikel, ini adalah fungsi keadaan A dan fungsi keadaan B ya. Ini belum berkaitan langsung apakah itu bonding atau anti bonding. Misalnya kita punya partikel ya, ada partikel 1 dia berada di posisi R1 dan partikel 2 berada pada posisi R2 gitu ya. Maka kombinasi keduanya bisa
Ya, bisa dilakukan seperti ini. Ya, ya. Sudah ada tangan. Pak Rizal, alhamdulillah Pak. Ya. Berhasil angkat. Ya, lanjut lagi ini ya. Jadi kombinasinya tadi ini ada keadaan A untuk partikel 1 pada keadaan A gitu ya, dengan partikel 2 pada keadaan B, dan kombinasi yang keduanya partikel 2 berada pada kondisi A dan partikel B berada pada kondisi B. Jadi kombinasinya bisa seperti itu. Ya. Ya, baik. Jadi itu ya kombinasi. Ini memang gambaran-gambarannya nanti menggunakan statistik gitu ya, menggunakan statistik. Kemudian tadi ada yang simetris ya, nanti kombinasi keadaan itunya nanti bisa fungsinya bisa bersifat simetris, dan ada yang antisimetrik gitu ya. Kalau antisimetrik fungsinya seperti ini, kira-kira kombinasinya ini ada tanda plusnya ya, kalau antisimetrik ya ada tanda minusnya. Ini 1/2, 1/2 ini adalah fungsi tetapan normalitasnya gitu ya. Tetapan normalitas, ingat kita waktu bicara interpretasi bond, untuk menyelesaikan solusi persamaan bond itu kan kita tetapkan dahulu normalitasnya. Nah, kalau untuk partikel, untuk jumlah partikel lebih dari 1 gitu kan ya, maka tetapan normalitasnya itu adalah rumusannya itu 1/n gitu ya. Jadi kalau untuk 2 partikel ya nanti 1/2, 1/2 gitu ya. Itu nanti bisa dibuktikan sebetulnya ya. Nah, ini pengetahuan aja. Jadi kombinasinya tadi bisa simetris dan bisa juga antisimetris. Kalau simetris sederhananya kalau misalnya suatu fungsi kalau misalnya ada suatu fungsi ini kita nyatakan dengan x gitu ya. Ini misalnya misalnya dia jadi x gitu ya. Misalnya ya, kalau ini kita masukkan misalnya min x, nah ini kan dia ada yang dia menjadi x gitu ya. Ya, dia jadi beginilah ya, maaf ya, gitu ya. Ada juga dia yang menjadi seperti ini gitu ya. Ada yang berubah menjadi negatif ya. Ada juga yang dia tetap menjadi positif juga gitu ya. Jadi ini ada istilah yang fungsi yang simetris dengan yang antisimetris gitu. Ya, itu. Nah, tadi balik lagi ke materi yang ya, jadi nanti kombinasinya ya, kombinasi antara dua fungsi ini nanti bisa yang simetris dan juga ada yang antisimetris. Nah, kita lihat nih kalau yang ini probabilitasnya nanti berupa probabilitas simetris, kalau sementara kalau ini yang antisimetris. Kalau dari antisimetris kita lihat ini probabilitasnya di tengah-tengah antara kedua ion atau atom tersebut ya, 0 gitu ya. Nah, sementara kalau ini probabilitasnya dia tidak 0 di tengah-tengah gitu ya. Jadi artinya sebetulnya gambaran yang fungsi yang simetris itu menggambarkan kondisi yang suatu atom hidrogen berikatan membentuk, kalau dalam kasus ini misalnya ion
hidrogen gitu. Jadi fungsi ion hidrogen ya tentunya nanti ditentukan oleh fungsi ikatan simetrisnya, ya, bukan yang antisimetrisnya. Keduanya tentunya nanti bisa hadir secara bersama-sama. Ya. Untuk gambarannya seperti itu. Nah, kemudian nanti ini bacaannya nanti saudara bisa baca ya. Ini saya ngambil ini saja. Yang jelas nanti kalau untuk ion hidrogen dia akan kemarin saya tambahkan gambar-gambarnya. Nah, ini kira-kira. Nah, ini untuk kira-kira seperti ini ya, dengan menambahkan juga energi potensialnya gitu ya. Kemudian ada tingkat energi ikatan bonding. Kalau yang bonding karena dia berikatan, dia biasanya kalau dilihat dari gambaran ini dia paling rendah gitu ya, rendah. Sementara kalau yang lebih tinggi itu dia anti bonding gitu ya. Nah, untuk ion H2 plus ya, energi ikatannya itu adalah kira-kira 7 elektron volt. Nanti mekanismenya juga dibandingkan untuk molekul yang H2 ya, untuk yang H2 ya. Untuk yang H2 dia memiliki energinya 4,5 elektron volt ya. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa atom molekul hidrogen ya H2 itu memiliki energi ikat yang lebih besar dibandingkan dengan ion H2. Nah, ini gambaran yang ini tadi bagaimana fungsi simetris kalau kita kombinasikan dia akan membentuk suatu tingkatan energi bonding, sementara kalau yang asimetris dia akan membentuk suatu ikatan yang anti bonding. Nah, tugas minggu lalu tuh sebetulnya saudara diminta untuk ini ya, membahas ini ya, ikatan hidrogen atau hidrogen, tapi tadi presentasinya sistem kuantum, saya nggak tahu apa tugas yang sudah dikerjakan atau belum untuk melihat. Ini penjelasannya ada kalau misalnya ditanya kalau untuk helium, helium seperti apa gitu, apakah dia memiliki tingkat kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hidrogen atau bahkan lebih rendah. Baik, ini ya, ini tadi gambaran. Oh ya, ini Pak, ada di sini ya, kira-kira tadi saya nyari-nyari ininya, uraian itunya nggak dapet, tapi pakai yang ini juga nggak apa-apa, sederhana. Jadi kalau misalnya jarak antara atom itu atau antar ion sangat jauh ya, berjauhan, maka masing-masing atom dia akan memiliki tingkat, akan membentuk keadaan tersendiri gitu ya. Tapi begitu dia mendekat membentuk satu molekul, maka tingkat energi yang tumpang tindih tadi ya, dengan memenuhi prinsip larangan Pauli, maka dia akan mengalami split. Splitnya tadi ada yang bagian yang anti bonding dan ada yang bonding. Kalau gambaran utuhnya kira-kira seperti ini. Ya, gambaran utuhnya kira-kira nanti gambaran seperti ini. Kalau dia berjauhan maka dia tingkat energinya seperti ini ya. Tapi kalau begitu dia atom gitu ya, begitu dia atom atau ion, begitu dia kita dekatkan dia tingkat energinya tersplit untuk bagian yang bonding dengan yang anti bonding. Baik, itu mungkin penjelasan yang pertama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, boleh izin nanya nggak Pak? Iya, silakan. Siapa nih? Untuk yang mencari kestabilan atom, boleh nggak menggunakan kayak energi dasar dari atom itu? Energi kestabilan atom atau molekul ini?
Kalau kita, molekul Pak. ya, Molekul. kalau kita, ya baik. Kalau kita bicara kestabilan atom, ya yang paling stabil itu adalah yang dalam keadaan dasar. Kita lihat kalau dari angka nilai keadaan dasar itu kan yang paling besar negatifnya ya. Kalau dia semakin besar dia negatif, berarti dia semakin stabil, artinya dia semakin terikat terhadap inti atom. Ya, jadi untuk atom hidrogen misalnya dalam keadaan dasar minus 13,6 elektron volt. Kalau untuk keadaan yang di atasnya misalnya minus 10 atau minus 0 sampai positif. Kalau positif itu kan berarti sudah terjadi tolak menolak, dia tidak berikatan. Ya. Jadi memang kestabilan suatu atom itu ditentukan oleh tingkat energi kan, khususnya tingkat energi keadaan dasarnya. Kemarin waktu saudara sudah analisis, kalau untuk atom misalnya atom helium, habis hidrogen itu kan apa? Helium ya, setelah helium lithium. Itu kalau dalam keadaan dasar helium dengan lithium, energi keadaan dasarnya berapa ya? Kalau untuk hidrogen misalnya 13,6 elektron volt. Kalau untuk helium dengan nomor atom 2, itu tingkat keadaan energi dasarnya berapa? Hari udah di PR kan ya? Lebih kecil apa lebih besar? Kalau saya Pak, minus 7,4 elektron volt. Iya. Minus 74 elektron volt. Oh iya, jadi artinya tingkat keadaan dasar helium itu lebih kecil ya dibandingkan dengan tingkat keadaan dasar dari atom hidrogen. Ya, nanti dicek lagi ya. Nah, bahwa suatu atom itu nanti akan memiliki tingkat kestabilan yang berbeda-beda gitu. Ada atom yang dia lebih stabil kalau dia berikatan dengan sesama jenisnya. Ada atom yang lebih stabil kalau dia berikatan kalau katakanlah misalnya dia berdiri sendiri gitu ya. Ya, ada atom ya katakanlah misalnya kalau hidrogen itu lebih stabil membentuk ion hidrogen ataukah molekul gas hidrogen? H2 plus ataukah H2 dari gambaran kita tadi? Nah, dari gambaran kita tadi kan dia lebih karena tingkat energi ikatan H2 itu berapa? 5,4 ya. Itu lebih sebentar ya. Oh iya, gimana sih? Oh di sini. Ya, nah, terus kemudian kestabilan tadi kalau ditanya apakah bisa kestabilan molekul itu ditentukan oleh kestabilan dari atom energi keadaan dasar atomnya. Sebetulnya tidak bisa ditentukan seperti itu juga gitu. Ya, katakanlah misalnya kalau keadaan energi dasar atom H dengan atom yang sejenisnya, atau misalnya gini, kalau helium kita ambil contoh aja, helium tingkat energi keadaan dasarnya tadi berapa Mas? Minus 7. Berapa tadi? Minus 7 ya? Iya Pak. Iya. Terus untuk mencapai kestabilan helium itu dia apakah dia akan membentuk helium hidrogen
ataukah dia akan membentuk He2, ataukah He3, ataukah dia berikatan dengan atom-atom lain. Ya, pada prinsipnya kalau helium itu gas mulia bukan sih? Iya Pak, dia termasuk gas mulia. Ya, kalau gas mulia tuh berarti ikatannya apa tuh? Kalau gas mulia berarti ikatannya apa gas mulia? Nah, sebentarnya. Sini saya ada satunya lagi menarik nanti untuk yang kita lihat di kesimpulannya. Ikatan ion Pak. Ikatan ionik. Iya Pak, kalau gas mulia. Gas mulia itu ikatan ionik. Oke. Dia bisa berikatan dengan ion lain nggak? Nah, ini ada pernyataan di akhir ini. Coba kita lihat. Ini setelah jelaskan bagaimana pembentukan molekul H2 ya. Kalau yang tadi molekul ion H2, H2+, ini molekul H2, ini 4,5 elektron volt energi ikatnya. Nah, ini nanti untuk mendahului ya. Jadi kalau misalnya ada dua atom dia berikatan, maka kalau misalnya atom A ya, katakanlah energi ikatnya itu katakanlah misalnya 2 elektron volt. Kalau atom B misalnya energi ikatnya energi ikat atomnya ya, itu misalnya 4 elektron volt. Nah, begitu digabung, maka energi ikatnya bukan seperti mengkombinasikan rumus angka penjumlahan saja, misalnya 2 ditambah 4 itu sama dengan 6, enggak. Kalau misalnya untuk ikatan ion itu kan ada energi ion dan energi kationnya ya. Misalnya Na dengan Cl. Na dia memiliki energi ikatnya sekian elektron volt, Cl sekian elektron volt. Begitu dia bergabung maka penjumlahannya bukan penjumlahan keduanya ya, tapi kombinasinya nanti ada sebagian energi yang nanti digunakan oleh keduanya untuk berikatan membentuk molekul NaCl gitu. Nah, ini misalnya untuk kasus yang ini untuk ikatan yang molekul H2 gitu ya, ini ada 4,5 elektron volt. Jadi di sini diambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah elektron valensi yang terlibat dalam ikatan membentuk satu molekul, maka energi ikatnya akan semakin besar. Jadi molekul akan semakin stabil. Nah, tapi kemudian ini ada permasalahan lagi kalau misalnya untuk helium gitu ya. Untuk kasus helium, jumlah elektron yang terlibat dalam membentuk suatu ikatan helium itu lebih banyak dibandingkan dengan hidrogen, tapi faktanya bahwa helium tidak pernah membentuk molekul helium 2 gitu ya. Ya, helium 2 karena tadi fungsinya kalau fungsi helium 2 nanti keduanya akan membentuk suatu ikatan anti bonding pada jarak di antara kedua atom helium tersebut. Nah, jadi nanti ikatannya juga nanti bergantung pada karakteristik nanti fungsi gelombang materinya dia seperti apa. Kalau misalnya penjelasan untuk helium kenapa dia tidak pernah membentuk He2 gitu ya. Nah, karena terjadinya pembentukan mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Ya.
Kalau misalnya untuk molekul H2 ya kira-kira sama seperti ini. Ya untuk ion H2 dengan molekul H2 penggambarannya kira-kira sama seperti ini, hanya nanti kalau molekul H2 dia memiliki probabilitas ikatan yang lebih besar dibandingkan ion H2. Nah ini kalau ikatan untuk yang hidrogen ya ada yang antisimetris, ada yang simetris, sehingga H2 dia masih tetap membentuk suatu ikatan ya. Ya, kalau untuk ion ikatannya 2,7 elektron volt, kalau untuk molekul H2 dia tadi berapa? 5,4 elektron volt ya. Nah, hal ini tidak terjadi untuk molekul yang helium He2, di mana kedua fungsinya baik yang simetris maupun yang keduanya akan membentuk suatu fungsi yang asimetris, di mana di tengah-tengahnya ini probabilitas terjadinya ikatan itu 0 ya, sehingga makanya tidak pernah terbentuk molekul He2 gitu. Nah ini kemudian ada contoh lagi, misalnya kita lihat untuk menggambarkan menjawab yang tadi untuk NaCl ya, coba saya lihat dulu ya, NaCl nggak ada di sini ya. Nah ini di materi yang hari ini saya baru sempat ini karena epsilonnya keburu error ya. Ini untuk hari ini materinya saya sampaikan terkait lanjutan dari struktur molekular. Yang pertama terkait dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen sebenarnya untuk menggambarkan rangkuman dari pembahasan minggu lalu untuk ikatan pada ion H2 maupun molekul H2. Nah ini gambarnya. Nah ini langsung aja molekul. Kalau ikatan molekul ionik ya, ini ada prolognya di depan. Kalau kovalen maka elektron ikatannya itu milik kedua atom gitu ya. Milik kedua atom ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang dengan probabilitas yang ada yang terletak di antara kedua jarak pisah antara kedua atom tersebut. Itu untuk ikatan yang kovalen. H2 kita tahu dia berikatan secara kovalen. Ya, maka mereka berdua sharing kepemilikan elektron bonding. Nah, kemudian ada juga jenis ikatan yang sebetulnya dia tidak sharing sama. Jadi katakanlah kalau kita punya dua keluarga ya, kita punya mertua, kalau kita ikatan kovalen maka kita saling berkunjung dalam satu minggu di jumlah hari yang sama gitu ya, misalnya ke orang tua sendiri misalnya 3 hari, ke orang tua mertua misalnya 3 hari, jadi sama waktunya kan kovalen. Nah kalau ikatan ionik dia tidak, jadi dia bisa lebih banyak berkumpul di salah satu ionnya gitu ya, yang ion positif maupun yang ion negatif. Nah ini ngambil kasus misalnya NaCl ya, gambarannya kira-kira seperti NaCl. Ini ada energi ionisasi ya, ada energi ionisasi, kemudian ini juga ada atom Cl-nya gitu ya. Ya, kemudian nih energi yang diriliskannya 3,16 elektron volt. Kita lihat energi ikatan ininya adalah sebentar ya, 5. Tadi energi ionisasi dari Na-nya 5,14 elektron volt karena dia ion positif. Kemudian karena si Cl itu negatif, dia energi afinitasnya ya minus 3,61 elektron volt. Hingga kalau dijumlahkan ya dia akan dapat 1,5 energi ikatan NaCl-nya 1,53 elektron volt. Nah 1,5 kemudian jarak rata-rata kesetimbangan antara ion Na dengan ion Cl itu adalah 0,941 nanometer gitu.
Kemudian di sini kita lihat lagi gambaran ininya. Ya, ini molekular energi NaCl ya. Ini ada 3 jenis energi yang terlibat. Tadi adalah energi beda energi antara energi ionisasi dengan antara Na dengan Cl ya sebesar 1,53 elektron volt. Kemudian ini ada energi potensial tolakannya ya, ada energi tarikannya yang ini, dan juga ada tolakannya berdasarkan dari prinsip larangan Pauli. Jadi kalau ditanya apakah bisa ditentukan langsung hanya dari perbedaan energi keadaan dasar dari masing-masing atom untuk pembentukan molekul itu tentunya tidak gitu ya. Jadi selain ditentukan oleh tadi perbedaan energi antara masing-masing atom ya, misalnya untuk NaCl itu sebesar 1,53 elektron volt, tapi juga nanti ditentukan oleh tadi energi tolakan dan energi tarikan antara kedua ion tersebut ya. Ada energi tolakan berdasarkan prinsip dari larangan Pauli ya. Nah, kalau kita lihat gambar diagram seperti ini, maka untuk NaCl ya, energi ininya kan ini adalah minus 4,26 elektron volt. Jadi ada prinsip-prinsip prinsip larangan Pauli yang kemudian nanti juga interaksi kolom gitu ya, yang berkontribusi juga pada kestabilan setiap molekul. Jadi bukan hanya ditentukan oleh energi keadaan dasar masing-masing atom. Ya itu mungkin ya Raditya jawaban saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, ini menyambung diskusi yang materi yang materi minggu lalu ya, terkait dengan gambaran ikatan atom membentuk suatu molekul. Ya, kemudian tadi mengambil contoh hidrogen, kita ketahui hidrogen itu akan membentuk suatu ikatan kovalen ya. Kata gambaran dari ikatan kovalen tentunya yang pertama bahwa saat dua atom didekatkan gitu, maka elektronnya akan berinteraksi dan akan memisahkan keadaan atomik ya. Jadi kalau dia berinteraksi dan akan memisahkan keadaan atomiknya, dan tingkat energinya akan bertransformasi membentuk tingkat keadaan molekular gitu ya. Jadi sederhananya kalau tingkat energi atom hanya digambarkan dengan garis-garis tingkat energi, ya garis-garis tingkat energi. Kalau dia sudah membentuk molekul, maka dia akan membentuk keadaan yang yang tergenerasi gitu ya. Nah, istilahnya tergenerasi. Ya walaupun itu kasusnya nanti lebih kalau untuk dua atom katakanlah dia tersepit menjadi dua tingkat energi bonding dan anti bonding, atau simetris dengan anti simetris. Kalau dia misalnya dalam jumlah atomnya banyak membentuk suatu padatan, maka dia akan membentuk suatu pita. Gitu. Nah, itu karakteristik dari molekular ya, dilihat dari tingkat energinya. Jadi kalau atom kita tahu dia tingkat-tingkat energinya kita ketahui hanya kita gambarkan dalam garis-garis tingkat energi. Keadaan energi dasar gitu ya, keadaan energi tereksitasi pertama, kedua, dan seterusnya gitu.
Begitu dia sudah membentuk atom, ya katakanlah ini untuk atom A, tingkat energi seperti ini. Kemudian ada atom B, ya tingkat energinya juga sama, ya. Tadi misalnya sama-sama ini adalah hidrogen, ini juga hidrogen. Tadi ya, kalau dia ada yang membentuk hidrogen, ion hidrogen ataupun molekul hidrogen, ya. Kalau ini kita dekatkan, ya, maka L1 di sini, gitu ya, dia akan kalau dia dihuni katakanlah oleh dua buah elektron, maka kedua elektron tersebut tidak boleh berada dalam keadaan yang sama. Minimal tadi spinnya berbeda ya, kalau dari prinsip larangan Pauli. Ini yang bersatu, ya misalnya ini berimpit ya, cuma pilih maka dia akan terspeed, ya, akan terspeed. Yang satu akan membentuk yang fungsi yang bonding gitu ya, dan yang keduanya adalah anti bonding. Karakteristik kestabilannya tadi sekali lagi tidak hanya ditentukan oleh tingkat energi kandung dasar masing-masing atom, tapi juga nanti ditentukan oleh dua komponen lain, yaitu yang tolakan dengan tarikan. Bonding dengan anti bonding ini gambaran untuk tingkat energi yang saling tumpang tindih yang mengalami split, ya, penguraian. Ya, kemudian nanti kalau kita bicara interaksi antar partikel yang bermuatan, itu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu nanti bisa ada komponen tolakan dan ada komponen tarikan. Gitu. Nah, komponen tarikan dan tolakan yang sebetulnya berkontribusi juga pada pembentukan dari ikut berkontribusi pada pembentukan tingkat energi yang tersplit. Kemudian yang kedua, untuk dalam satu keadaan molekular, maka fungsi elektron itu akan overlap, ya, sehingga dia akan memberikan tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan. Nah, ini juga akan menjadi hal penemuan dari secara empiris, dan juga nanti bisa dibuktikan secara teoritis gitu ya, bahwa tingkat energi molekul itu lebih rendah dibandingkan tingkat energi atom-atom pembentuk molekul tersebut gitu ya. Jadi kalau dalam keadaan terpisah, maka tingkat energinya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan pada saat dia membentuk suatu ikatan gitu ya. Kemudian keadaan molekul yang lain itu memiliki peningkatan energi relatif terhadap nomor 3, bahwa keadaan molekular yang lain ya memiliki peningkatan energi suatu energi yang relatif terhadap terhadap pemisahan atom dan tidak berkontribusi atau tidak memberikan pembentukan molekul yang stabil ya. Ini untuk menjelaskan yang pengertian dari anti bonding tadi ya. Anti bonding itu akan membentuk keadaan yang tidak stabil, sementara bonding itu akan membentuk keadaan yang stabil ya. Kemudian ada prinsip larangan Pauli. Nah, ini prinsip sendiri ikatan di dalam molekul kovalen yang gambarannya sebetulnya nanti kurang lebih sama dengan untuk ikatan yang ionik gitu ya. Nah, untuk ikatan ionik ini ada contoh yang Na dengan Cl. Ini ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu sebetulnya adalah energi yang digunakan untuk mengeluarkan elektron terluar dari atom Na gitu ya. Energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron terluar dari natrium itu adalah energinya sebesar 5,14 elektron volt atau disebut sebagai energi ionisasi ya. Sehingga atom Na menjadi ion ya, ion plus gitu ya. Nah, kemudian ini ada energi afinitas dari atom Cl ya. Jadi istilahnya yang tadi Na energi ionisasi, sementara untuk yang ion negatif misalnya Cl itu ada energi afinitas elektron. Nilainya itu adalah yaitu energi yang dilepaskan sebesar 3,61 elektron volt gitu.
Nah, begitu dia membentuk ikatan, maka masing-masing atom kan tadi energi ikatnya ini 5,14 elektron volt, 3,61 elektron volt, sementara setelah dia membentuk ikatan, ya ikatan ionnya itu sendiri dia adalah 1,5 elektron volt. Ya. Ya, kemudian hal selanjutnya adalah dalam pembentukan molekul nanti ada juga apa ya? Ada sebetulnya kalau kita bicara molekul maka ada efek geometri gitu ya. Ada efek geometri. Kalau pada atom geometrinya kita hanya bicara bentuk potensial ikatnya saja gitu ya. Kita bentuk potensial ikatnya mulai dari potensial semua persegi, osilator harmonis gitu ya kan, sampai yang kalau kita pembahasan 3 dimensi kita menggunakan geometri atom tersebut adalah dalam bentuk bola dan sebagainya. Nah, pada saat pembentukan molekul maka ada geometri molekulnya gitu kan. Ada geometri molekulnya seperti gambarannya, nah kira-kira seperti ini. Jadi kalau dia misalnya ada 2 atom berikatan, nah ini kan ada geometri ya. Geometri molekulnya kan kira-kira gambarnya seperti ini ya. Kalau misalnya 3 atom ya katakanlah misalnya bisa geometrinya seperti ini ya. Ilustrasi ya, misalnya untuk 3 atom ya. Jadi ada pengaruh geometri dari pembentukan satu molekul ya. Nah, ini ngambil ilustrasi misalnya untuk diatomik, molekul diatomik, dia berikatan seperti ini, maka ada karakteristik molekul yang berbeda di atom. Ya. Kalau di atom kita hanya bicara misalnya elektron mengelilingi inti atom, ya kemudian inti atom melakukan spin, demikian juga elektron dia melakukan spin pada sumbunya dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dalam molekul maka ini gambarannya nanti dia juga bisa berotasi ya. Berotasinya juga nanti ada beberapa derajat modus ya, ada beberapa modus. Bisa dia berputar ke arah sini terhadap misalnya ini digambarkan terhadap sumbu X, dia berputar terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z, atau dia bisa juga berputar terhadap sumbu Y. Nah, ini karakteristik yang muncul pada saat atom membentuk suatu molekul ya. Demikian juga untuk yang ada modus-modus ini adalah vibrasi ya, ini juga adalah efek dari geometri itu sendiri ya. Sebetulnya kalau vibrasi itu kan sering kita gambarkan graf dari hubungan antara energi dengan jarak pisahnya. Nah ya, energi dengan jarak pisah, hubungan energi, misalnya ini ada jarak pisah ini untuk atom satu atau yang satu ini. Nah ini kan terjadi interaksi, ikatannya nanti bentuknya adalah seperti ini, ya. Kalau dia terlalu dekat maka gaya tolakannya akan bekerja, gitu ya. Kalau dia terlalu jauh maka gaya tarikannya akan bekerja. Jadi pada prinsipnya yang selama ini kita bahas itu adalah dari energi vibrasinya, gitu ya. Jadi energi vibrasi akibat interaksi dinamis antar atom pembentuk molekul gitu ya. Dan kalau ada interaksi, karena ini interaksinya antar muatan, maka berdasarkan hukum Coulomb ya tentunya akan ada energi yang terlibat gitu kan. Ada energi yang diserap ataupun energi yang dilepaskan gitu ya. Ya, demikian juga untuk yang rotasi, karena yang berotasi ini merupakan suatu partikel yang bermuatan. Setiap partikel yang bermuatan ya tentu dia akan akan menyerap ataupun melepaskan suatu, kalau dari teori gelombang elektromagnetik ya, maka akan ada keterlibatan perubahan energi ya, perubahan energi ikatan di dalam suatu molekul. Nah ini nanti saudara bisa lihat lagi ya, nanti ada perumusan misalnya ini untuk energi vibrasi,
Nah, ini mungkin kita masih ingat ya, perumusannya hampir identik dengan perumusan pada saat kita bicara uh, ikatan elektron di dalam satu atom, ya, dengan mengasumsikan dengan menggunakan model potensialitasnya berupa osilator harmonis, gitu ya. Osilator harmonis artinya suatu sisin getar, gitu ya, suatu sisin getar. Nah, ini kan cuma kalau sisin getar pada perumusan persamaan Schrödinger dengan menggunakan sumber potensial osilator harmonis, ya, itu menggambarkan katakanlah apa ya, dinamika kedudukan elektron pada apa, pada lintasannya, gitu ya, pada orbitnya, gitu kan ya. Nah, kalau ini energi vibrasinya tentunya interaksi antara atom dengan atom yang lain. Nah, ini gambaran tingkat seperti ini. Tadi untuk yang rotasi, ya, untuk yang rotasi juga ini perumusannya ada dikaitkan dengan bilangan kuantum orbitalnya, ya, dengan bilangan kuantum orbitalnya. Kalau saya gambarkan rangkuman dari pembahasan terkait dengan energi vibrasi dengan rotasi, nah, kira-kira gambarannya seperti ini, ya. Nah, ini untuk keadaan artinya tingkat energi atom, spektrum pancaran energi atom sebetulnya merupakan pancaran yang kompleks karena dikontribusikan selain dari keadaan elektronik atom tersebut, juga dipengaruhi oleh keadaan vibrasi dan keadaan rotasi dari suatu atom-atom yang membentuk molekul, gitu ya. Ya, dalam pengukuran mungkin kita tidak berurusan dengan satu atau dua atom, tapi dengan beberapa atom yang membentuk suatu molekul. Misalnya waktu kita mengamati percobaan, mungkin saudara nggak melaksanakan praktikum ya, percobaan Balmer misalnya, atom hidrogen, kan sebetulnya yang kita amati bukan satu atom hidrogen, tapi adalah berupa gas atom hidrogen. Kalau kita bicara gas atom hidrogen, nah, berarti kan atomnya lebih dari satu atau banyak, gitu ya. Dan yang kita amati itu sebenarnya sudah kontribusi baik oleh masing-masing individu atom tersebut dan juga tentunya dikontribusikan oleh adanya fenomena getaran dan rotasi dari atom-atom yang membentuk molekul. Baik, itu saja mungkin kuliah kita hari ini. Tugasnya hari ini sebetulnya adalah diskusikan jenis molekul yang memiliki rotasi, vibrasi, dan rotasi vibrasi molekular, ya. Itu semua ada di buku. Ini materinya selama bisa nggak ya kalau saya taruh di chat? Coba sebentar ya. Materinya apakah bisa saya taruh di chat? Kegedean ya. Atau nanti saya WA di grup aja ya? Boleh Pak di WA. Iya, di WA grup yang fisika modern ya. Fisika modern. Ya. Ya tuh, saya nggak ada PDF-nya, buatnya aja. Ya, udah saya share ya. Baik. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Rehan? Ada yang mau nanya nggak? Kayaknya Rehan melotot mulu nih. Iya, Ya Pak, itu foto Pak.
Ada yang mau ditanyain nggak? Satu terakhir, silakan apa? Dari saya nggak ada Pak. Nggak ada. Ya, oke, baik. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan saja perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Tadi ada beberapa gangguan, saya mohon maaf. Untuk menutup perkuliahan, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, sama-sama. Jangan itu dulu ya, saya mau itu dulu, print screen dulu sebagai bukti kuliah hari ini.